Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Arya Wijaya dengan NIM 2016-02-10-23, mahasiswa TIAI tahun angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul pengaruh kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Prestasi Retail Innovation Fisik Football seluruh wilayah Jakarta. Adapun latar belakang masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut yaitu terdapat rendahnya kemampuan berorientasi pada target, lalu ada permasalahan absensi, rendahnya kemampuan karyawan, tidak bersungguh-sungguhnya dan tidak teliti, dan yang terakhir adanya kurangnya kerjasama antara karyawan. Dari hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kompensasi yang akan diperoleh, yang menyebabkan menurunnya motivasi para karyawan. Kinerja karyawan juga tidak optimal apabila lingkungan kerja tidak memadai atau mendukung. Lalu identifikasi masalah, terdapat kinerja karyawan yang relatif cukup rendah dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kinerja karyawan yang belum optimal juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian karyawan. Lalu ada rendahnya pemahaman tentang kualitas hasil kerja. Perbaikan kualitas yang rendah, kompensasi yang sepadan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Pemberian reward, bonus, atau insentif selain gaji dapat membuat karyawan juga termotivasi. Kinerja karyawan yang menurun disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja karyawan. Lalu ada menurunnya kinerja karyawan disebabkan karena rendahnya komunikasi yang kurang efektif dan efisien. Lalu kurangnya kerjasama antara karyawan berpengaruh negatif dalam peningkatan kinerja karyawan. Yang terakhir ada lingkungan kerja yang nyaman dan dapat membantu karyawan bekerja secara positif dan optimal. Dari identifikasi masalah, terdapat rumusan masalah yaitu apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan apakah kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Di sini ada kinerja karyawan, hasil kerja, kuantitas baik kualitas yang telah dicapai, yang dipengaruhi oleh kompensasi atau imbal balik barang atau jasa yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya. Ada motivasi atau dorongan yang membangkitkan kemauan kinerja karyawan, dan yang terakhir ada lingkungan kerja, di mana segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas. Adapun kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, di mana H1 terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, lalu ada H2 terdapat motivasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan lingkungan kerja terdapat pengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu ada H4, secara bersama-sama kompensasi, motivasi, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu metode penelitian yang saya pakai menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data primer, dan metode serta tekniknya menggunakan SPSS 25, survei, dan kuesioner. Populasi yang saya ambil di sini ada 64 karyawan dengan sampel dibulatkan menjadi 54 responden. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu uji statistik deskripsi, uji instrumen data, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterogeneity
kompleksitas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis atau uji T, ada uji F, dan uji R2. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Uji statistik deskripsi, uji instrumen data, uji validitas dan reliabilitas itu memiliki nilai rata-rata yang tinggi dan mempunyai data yang valid dapat dilihat dari halaman 92 sampai halaman 104. Lalu ada uji normalitas di mana nilai signifikan sebesar 0,200 disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Karena pada gambar data penelitian memenuhi asumsi normal dilihat dengan data menyebar mengikuti garis diagonal dan di sekitar garis diagonal. Lalu ada uji multikolinearitas di mana nilai FIF variabel kompensasi sebesar 1,734 dan tolerans 0,577. Variabel motivasi dengan nilai FIF sebesar 3,536 dengan tolerans 0,283. Variabel lingkungan kerja nilai FIF sebesar 3,18 dan nilai tolerans sebesar 0,320. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Lalu ada uji heteroksiditas, dapat dilihat dari titik-titik penyebarannya, ini rata dan tidak membentuk pola, dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka diperoleh kesimpulan bahwa model regresi asumsi tidak terjadi heteroksiditas. Lalu di sini ada uji dan analisis, di mana terdapat uji persamaan regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan 6,975 ditambah 0,164X1 plus 0,488X2 dan plus 0,326X3 plus E. Ada uji parsial T di mana variabel X1 terhadap Y nilai signifikan 0,043 lebih kecil dari 0,050 dan T hitung 2,080 lebih besar dari T tabel 2,007. Variabel X2 terhadap Y nilai signifikan 0,0000 lebih kecil dari 0,050 dan T hitung 4,147 lebih besar dari T tabel 2,007. Lalu ada variabel X3 terhadap Y nilai signifikan 0,019 lebih kecil dari 0,050 dan T hitung 2,414 lebih besar dari T tabel 2,007. Lanjut ada uji simultan F secara keseluruhan di mana ada nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F itu sebesar 60,855 lebih besar dari F tabel 2,78 sehingga HA diterima. Terakhir ada uji R2 atau uji determinasi di mana terdapat 78,2% variabel X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y dan sisanya 21,8% dipengaruhi variabel lain. Lanjut ke kesimpulan dari variabel kompensasi X1 dapat disimpulkan secara parsial bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, maka HA diterima. Lalu ada motivasi, dapat disimpulkan secara parsial bahwa motivasi X2 memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, maka HA diterima. Variabel lingkungan kerja X3 disimpulkan secara parsial bahwa lingkungan kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, maka HA diterima. Dan secara keseluruhan, variabel X1, X2
dan S3 terhadap kinerja Y memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050 dan nilai F itu sebesar 60,855 lebih besar dari F tabel dan 2,78 dan nilai R square sebesar 78,2% secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga sisanya 21,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Lanjut, saran untuk PT Prestasi Retail Innovation berdasarkan implikasi di atas ialah dapat lebih fokus meningkatkan perbaikan terutama untuk pemberian kompensasi, motivasi, serta lingkungan kerja. Perusahaan harus lebih memperhatikan lingkungan kerja yang terdapat dalam perusahaan karena memiliki nilai mean yang cukup rendah di antara variabel lain, sebesar 4,23 di antara variabel kompensasi sebesar 4,34 dan motivasi sebesar 4,31. Dan saran untuk peneliti berikutnya agar mencari variabel lain yang bisa memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan, karena di dalam penelitian ini ditemukan nilai L2 sebesar 78,2, jadi ketiga variabel ini masih sedikit menjelaskan pengaruh kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti variabel pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan karena akan sangat berhubungan dengan penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.